Baik ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas memilih tempat meminjam. Ibu-ibu, jika kita meminjam, kita harus hati-hati memilih pinjaman karena ada banyak sekali perorangan atau lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman ke kita ibu ya, seperti banyak yang keliling gitu kan, ada koperasi, ada bank-bank keliling seperti itu bu ya. Sebelumnya ibu-ibu tuh kalau mau pinjam harus tahu kelebihan dan kekurangan tempat kita akan meminjam ibu ya. Nah ibu-ibu, kalau kita meminjam kita biasanya kemana sih ibu-ibu? Di koperasi Pak. Oh di koperasi. Terus di mana lagi? Di tempat arisan. Tempat arisan. Bisa ya, arisan juga dipinjam. Terus di mana lagi bu? Ke saudara Pak. Oh ke saudara, ya paling dekat, itu paling aman ibu ya, nggak ada bunganya ya. Nah ibu-ibu tadi kan sudah menyebutkan ya tempat-tempat untuk meminjam. Tadi kan ada di saudara, ada di koperasi, ada di bank ibu ya. Iya Pak. Nah nanti kita lihat ya ke flipchart berikut ibu ya. Nanti saya akan jelaskan ibu ya. Iya Pak. Nah ini ya bu, ini tempat-tempat meminjam ibu ya. Di sini ada sumber kita meminjam ya ibu ya. Salah satunya seperti tadi yang dikatakan itu ya. Di sini ada saudara atau kerabat dekat. Ya, Pak. Ini ada rentenir termasuk bank keliling itu ya, bank emok seperti itu. Nah ini ada kelompok simpanan simpan pinjam seperti PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Terus ada juga koperasi simpan pinjam ibu ya. Terus ada bank pasar, biasanya ada di pasar ibu ya, pasar yang besar. Kalau pasar kecil biasanya nggak ada. Nah terus ini ada prosesnya itu nanti cepat apa tidak, ini mudah apa tidak ini ya. Terus nanti ada jaminan, nih perlu jaminan atau tidak. Ini ada batas pinjamannya apa tidak ibu ya. Nah terus ada bunganya tidak di tempat kita meminjam gitu ya. Terus periode cara pengembalian bisa disesuaikan seperti itu bu ya. Iya Pak. Nah ini kita jawab bareng-bareng ibu ya. Iya Pak. Ini kita kalau sumbernya ini di saudara, kita prosesnya gimana, susah apa tidak? Mudah Pak. Mudah ya. Mudah. Ya. Tapi kan belum tentu mau minjem ibu ya, kalau sama saudara kan biasanya malu katanya. Iya Pak. Terus kalau rentenir mudah apa susah? Mudah Pak. Mudah ya, cukup KTP aja seperti itu ya. Terus ini ada di kelompok pinjaman misalnya seperti tadi ibu bilang ya, arisan. Ini di arisan itu mudah apa susah ibu? Mudah Pak. Mudah ya, selama ada kas yang tersedia ya, apalagi Pak. kalau kita ada simpanan di arisan tersebut. Nah terus ini di koperasi rumit, cepat apa mudah? Rumit Pak. Oh rumit ya, harus ngisi formulir, harus dokumen gitu ya. Terus ini di bank pasar gimana? Rumit Pak. Rumit ya kalau di bank pasar. Selanjutnya ini jaminannya ya. Ini untuk jaminan, nanti kalau di surat terdekat ada jaminan tidak? Tidak. Tidak ya. Terus kalau di rentenir? Tidak Pak, hanya Tidak. KTP saja Pak. Iya. Terus kalau di arisan gimana ibu? Tidak. Tidak perlu ya. Terus si koperasi simpan pinjam Perlu Pak. perlu ya, karena harus ada jaminan. Nah terus kalau di bank pasar Perlu Pak. perlu juga ya, karena harus ada jaminan juga. Nah terus untuk batas maksimal pinjaman, nah kalau di saudara dekat ada batasnya enggak? Ada Pak. Oh ada Tergantung, ya, Pak. tapi tergantung ya, Ya, biasanya bisa nanti dulu lah, belum ada uang ya, Ya, masih Pak. bisa kompromi ya. Terus kalau di rentenir Tidak Pak. tidak ada ya, sekarang ditagih harus sekarang bayar ya, Ya, kalau Pak. di sana.
Nah kalau di arisan itu gimana? Iya Pak. Ya, tapi tergantung kesepakatan kelompok ya. Biasanya kalau kita belum ada uang kan biasanya dikasih tenggang juga. Ya, Nah, Pak. seperti itu. Heeh. Terus kalau di koperasi simpan pinjam nih, Iya Pak. iya ya, tergantung peraturan yang berlaku. Biasanya tiap koperasi itu berbeda. Iya Nah, Pak. kalau di pasar ini batas maksimalnya ada nggak? Iya Pak, ada. Ya, ada ya, tergantung Ya. nilai jaminan Iya ya. Pak. Yang harus diberikan nanti ya. Terus, nah untuk bunganya ini ya, biasanya sama saudara ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, itu keterlaluan ya kalau ada bunganya ya. Tuh. Nah kalau di rentenir, Tinggi Pak, tinggi oh ada sekali, ya, Pak. tinggi sekali. Kalau di rentenir itu ya, biasa sampai kan 20-25% mungkin ya, Bu. Nah kalau di kelompok arisan itu gimana? Cenderung rendah Pak. Oh, Kadang-kadang tidak ada ada. tapi nggak terlalu besar juga Iya, ya. Terus untuk koperasi simpan pinjam ini bunganya ada nggak? Cenderung rendah Pak. Oh, sedikit sama ya, nggak Iya. terlalu tinggi juga. Ini kalau di bank pasar, bunganya ada nggak? Tinggi Pak. Ada ya, tapi tinggi ya. Sama seperti tadi di sini, cuman bedanya ini lebih tinggi dan ini agak mendingan itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, untuk periode cara pengembaliannya ini bisa disesuaikan atau tidak, ya. Ini untuk di saudara, kalau pengembaliannya bisa disesuaikan tidak? Bisa Pak, bisa disesuaikan. Ya. Nih kalau di rentenir gimana? Tidak Pak. Oh tidak bisa, Iya, ini ya Pak. kalau di rentenir. Nah ya, untuk kelompok simpan pinjam gimana? Bisa Pak, bisa Di arisan disesuaikan. itu? Bisa Pak. Bisa ya disesuaikan pengembaliannya gitu kan. Kalau seperti tadi kan kalau ada uangnya dibayar dulu nanti sisanya. Nah ini yang di koperasi ini simpan pinjam Tidak Pak. tidak ya, harus disesuaikan dengan ketentuan karena kan udah ada aturannya ya. Iya Pak. Terus yang di bank pasar gimana, ada tidak? Tidak Pak. Tidak ada, kan harus sesuai ketentuan sama seperti di koperasi ya. Iya Pak. Di Kosipa juga harus sesuai ketentuan karena mereka ada aturan tersendiri, Ibu ya. Iya Pak. Nah, ibu-ibu gimana? Sudah paham tidak? Sudah Pak. Sudah ya. Kita ini tempat meminjamnya harus kemana, Iya, gitu kan? Pak. Yang Iya, Pak. diperhitungkan itu kan harus prosesnya, Iya Pak. jaminannya, batasnya, bunganya, dan periode cara pengembaliannya. Ibu ya Iya, sudah Pak. paham? Paham Pak. Paham ya. Iya Pak. Nah, terus ini jadi kesimpulannya, setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi harus disesuaikan Ibu ya, jangan terlalu besar. Iya Kalau Pak. butuhnya 500.000 aja ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya kita akan menonton film, Ibu ya. Iya Pak. Oke, kita menonton film. Gimana Ibu? Sudah paham nonton filmnya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Tadi kan sudah ditonton ya. Jadi dalam film itu Ibu sudah mengerti isinya. Sudah Pak. Sudah, apa aja Ibu isinya? Uang itu untuk kebutuhan Bu. Oh, untuk kebutuhan Iya, ya. Bu. Terus Terus harus bisa membandingkan dan memilih tempat meminjam. Harus punya tapi harus punya simpanan dulu di harus punya koperasi Pak. simpanan ya. Iya Pak. Nah, seperti itu. Jadi Ibu isi dalam film itu ya kan, tadi itu kan dibicarakan tentang pastikan dulu ya pinjamannya untuk kebutuhan apa keinginan ya. Iya, Pak. Terus caranya kita berhutang, kita harus mampu mengembalikannya Ibu ya. Iya Pak. Sesuai dengan pendapatan kita, jangan sampai melebihi pendapatan kita ya, nanti mengganggu
untuk biaya-biaya rumah tangga lainnya, gitu kan. Nah, harus membandingkan juga ibu ya tempat meminjamnya itu. Jadi jangan asal, jadi harus meminjam tempat yang pengembaliannya lebih kecil ya. Iya, Pak. Nah, jadi kesimpulannya di film itu, pinjaman dengan rencana matang akan membantu menyelesaikan masalah ibu ya, masalah keuangan. Namun demikian akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Nah, ibu-ibu punya tabungan tidak? Punya, Pak. Punya ya, alhamdulillah ya punya tabungan. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang cara menabung secara rutin. Iya, Ya Pak. Bu ya. Iya, Pak.